Hi, welcome back to Spaghetti Tea with me, Miss Yuni. Today, lesson we are going to talk about simple past tense. So, do you know what the meaning of simple past tense? Jadi, kalian tahu nggak sih apa itu simple past tense? Dari judulnya saja kita sudah bisa menebak bahwa simple past tense adalah menunjukkan suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dan berakhirnya diketahui pada saat lampau dan pada waktu tertentu. Jadi di dalam simple past tense kita bisa menggunakan kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua yang sering disebut dengan verb 1 dan verb 2. Oke, hari ini kita akan membahas tentang simple past tense yang artinya terjadi atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. So, we will learn how to make the sentence of simple past tense. Well, let's see the formula of simple past tense. Jadi, karena kita akan membuat kalimat dengan menggunakan simple past tense, kita harus melihat terlebih dahulu rumusnya dari simple past tense tersebut. Karena di dalam rumus simple past tense ada 3 macam, yaitu yang pertama ada kalimat positif, yang kedua ada kalimat negatif, dan yang ketiga ada kalimat interrogatif. Jadi kalimat positif adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda titik yang rumusnya seperti subject plus verb 2. Dan kalimat negatif adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda seru yang artinya atau rumusnya seperti subject plus did plus not and plus verb 1. Dan yang terakhir ada kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya yang rumusnya seperti did, subject, and verb 1. Oke, kalau kalian sudah membuat kalimatnya dengan mengikuti rumus yang ada, pasti akan sangat mudah untuk mengerjakan satu kalimat simple past tense. Contohnya, kalian tentukan terlebih dahulu subjeknya yang berupa ada I yang pertama, ada you yang kedua, dan ada they yang ketiga, dan yang keempat ada juga we. Terus yang kelima ada he atau she terlebih dahulu. Setelah she kita gunakan he, dan yang terakhir ada it. Jadi di sini ada 7 subjek yang harus kita gunakan. Kita pilih dulu salah satu subjek yang kalian ingin gunakan. Setelah itu baru kita bisa menentukan kata kerja apa yang ingin kita gunakan dalam kalimat simple past tense atau yang sering disebut dengan verb 2. Next, now let's see adverb of time simple past tense. Adverb of time simple past tense adalah kalimat atau keterangan waktu yang sering kita gunakan dalam simple past tense. Di antaranya ada yesterday yang artinya kemarin, last night yang artinya semalam, last week yang artinya minggu lalu, last month yang artinya bulan lalu, today ago artinya 2 hari yang lalu, the day before artinya kemarin dulu, a long day sepanjang hari, dan last year adalah tahun lalu. Jadi itu beberapa contoh keterangan waktu yang sering kita gunakan dalam simple past tense. Dan di sini juga misalkan memberikan beberapa contoh kata kerja, karena sering di antara siswa bertanya, Miss, kayak gimana sih bentuk kata kerja itu? Jadi kata kerja itu bentuknya seperti ini. Kalau kalian mengerjakan sesuatu, apapun yang kalian kerjakan itu termasuk kata kerja. Jadi contohnya, for example, number 1, play yang artinya bermain. Kalau kita rubah menjadi verb 2 menjadi played. Jadi ada kata dasarnya yang disebut dengan verb 1 dan kita rubah menjadi bentuk kedua yaitu verb 2. Oke, number 2 ada buy yang artinya membeli. Kalau kata kerja bentuk pertama dia buy, kalau kita rubah menjadi kata kerja bentuk kedua menjadi bought. Oke, next yang ketiga contohnya ada make. Jadi make itu artinya membuat. Itu verb 1-nya. Kalau kita rubah menjadi kalimat atau kata kerja bentuk kedua menjadi made. Jadi seperti itu contoh-contoh kata kerja yang bisa berikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengeksplor atau mencari lagi kata kerja sebanyak mungkin. Oke, jadi cara mencari kata kerja bentuk kedua kayak gimana sih? Jadi caranya
kalian cari dulu kata dasarnya seperti apa, yang artinya verb one, kata dasarnya seperti apa, baru kalian akan menemukan kata kerja bentuk keduanya. Karena di dalam kalimat simple past tense itu ada 3 rumus. Kalau dia kalimat positif, kita hanya menggunakan subjek plus verb to. Jadi bentuk kata kerja bentuk kedua yang kita gunakan dalam kalimat positif. Kalau di kalimat negatif dan interrogatif, kita kembali menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu verb one. Kenapa seperti itu? Karena di kalimat negatif dan interrogatif sudah ada kata bantu did yang menunjukkan kata kerja bentuk kedua. Jadi kalian hanya di kalimat positif menaruh kata kerja bentuk kedua. Dan ingat, di dalam kalimat negatif harus berisi kata not. Jadi dalam membuat kalimat simple past tense ini, ingat di awal Miss tegaskan sekali lagi, kita harus ingat subjek apa yang akan kalian gunakan. Misalnya kayak I, you, they, we, she, it, pilih salah satunya, baru kita bisa melanjutkan ke kalimat berikutnya. Jadi seperti itu step-step untuk membuat suatu kalimat simple past tense. Oke, next Miss akan berikan 2 contoh kalimat simple past tense. Jadi kalimat positif berubah menjadi kalimat negatif dan berubah menjadi kalimat interrogatif. Contohnya, misalnya Miss kasih tahu bahasa Indonesianya sekarang. Saya belajar bahasa Inggris kemarin. Kalau kita artikan ke bahasa Inggris atau translate menjadi I studied English yesterday. Jadi I-nya subjek, studied-nya verb to, English-nya objek, dan yesterday-nya adalah keterangan waktu. Kalau kalimat ini kita berubah menjadi kalimat negatif, ingat di kalimat negatif kita akan taruh kata not. Jadi menjadi I did not study English yesterday, yang artinya I-nya subjek, did-nya kata bantu, dan berisi kata not, study-nya verb one, English-nya objek, dan yesterday-nya adalah keterangan waktu. Dan kalau kita rubah kalimat ini menjadi kalimat tanya, berubah menjadi awalannya adalah did, karena kita menggunakan kata bantu karena diakhiri dengan tanda tanya, makanya kita awali dengan kata did. Jadi did I study English yesterday. Jadi did-nya kata bantu, I-nya subjek, study-nya verb one, English-nya objek, dan yesterday adalah keterangan waktu. Next, untuk contoh yang kedua, di sini Miss punya contoh, mereka pergi ke Jakarta kemarin. They went to Jakarta yesterday. They-nya subjek, when-nya verb to, Jakarta itu Jakartanya objek, dan yesterday-nya keterangan waktu. Dan sama seperti nomor 1 tadi, kita rubah menjadi kalimat negatif, kita tambahkan did not-nya dan kembali ke verb one, dari when menjadi go. Dan kalimat tanya juga seperti itu. Oke, itu beberapa contoh dari sebuah kalimat simple past tense. Oke, well student, that's all the lesson for today. Jadi kita sudah bahas apa itu simple past tense, rumusnya seperti apa, dan apa saja keterangan waktu yang kita pakai dalam simple past tense. Nah, sekarang giliran kalian. Please find me 5 sentences, example of simple past tense, and give me 5 verb to. Well student, that's all the lesson for today. Thank you for watching this video. See you on the next video. Goodbye.